Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita dari manhwa berjudul Start with Seven Stunning Senior Sister, atau dalam bahasa Indonesianya adalah memulai dengan 7 saudari senior yang menggoda. Judul sudah mencerminkan garis cerita utamanya, jadi tanpa perlu banyak berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah burung yang terbang di luar dinding pembatas suatu wilayah. Dan jauh di dalam wilayah tersebut terdapatlah seorang anak kecil yang sedang tidur, tidak lain adalah sang MC kita dalam manhwa kali ini. Dia tidur di tengah malam yang indah dan tiba-tiba saja dia terbangun dengan sendirinya. Anak kecil itu pun nampak bingung karena tiba-tiba tubuhnya yang mengecil menunjukkan jika mungkin dia baru saja masuk ke tubuh tersebut. Anak kecil itu pun kemudian mencoba melihat keluar jendela sembari berpikir jika pasti sedang bermimpi, namun tiba-tiba seseorang menariknya. Seseorang itu tidaklah lain adalah gadis yang memang tidur bersamanya, memintanya untuk jangan kemana-mana dan cepat tidur saja sembari memanggilnya dengan nama Ye-chan. Sensasi yang dia rasakan sungguh nyata hingga akhirnya Ye-chan pun yakin jika semuanya bukanlah mimpi belaka, meskipun dari sisi lainnya dia juga masih bingung dengan keadaannya. Oleh karenanya dia pun kemudian mencoba mengingat kenangan yang dimiliki oleh tubuhnya saat ini. Ye-chan sendiri terlahir di dunia kultivasi yang disebut benua Tianshuan di tanah suci Xianyuan. Itu adalah sebuah sekte tingkat rendah biasa yang mana seluruh muridnya adalah wanita. Tanah suci Xianyuan sendiri memiliki 7 murid tertutup atau mungkin seperti murid unggulan yang mana semuanya seindah dunia, sehingga oleh karenanya mereka bahkan dikenal sebagai 7 keindahan takdir abadi. Dan ada pun ketujuh murid tersebut semuanya sangatlah menyayangi Ye-chan, mereka bahkan selalu bergiliran untuk menjaganya karena Ye-chan yang masih berusia 7 tahun. Dan ada pun yang menjaganya di malam ini ternyata adalah kakak keempatnya bernama Yulingxi. Memikirkan semua itu, otak Ye-chan pun jelas langsung traveling karena berdasarkan penyataannya sebelumnya jelas dia bukanlah anak kecil. Mengesampingkan itu, tak lama kemudian sistem pun berbunyi mengucapkan selamat datang di dunia Tianshuan sekaligus mengaktifkan kemampuan tubuh suci tertinggi. Ye-chan pun nampaknya tidaklah terkejut dengan hal tersebut, mungkin karena di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang wibu. Dan apapun itu juga, tiba-tiba saja jantungnya terbakar. Ye-chan pun berguling sebagai reaksi alami hingga dia pun terjatuh dari kasur sembari meringkih menahan rasa sakit. Ye-chan benar-benar bingung karena tidak hanya merasakan panas, dia juga jelas merasakan adanya api di dalam dirinya. Sistem pun kemudian memberikan pengumuman didapatkannya seni bela diri Xuan Huang dan memaksa Ye-chan untuk segera melatihnya supaya tubuh tidak meledak dan menimbulkan kematian. Oleh karenanya Ye-chan pun kemudian hanya bisa menurut saja, meski sebenarnya sangat kesal langsung dipaksa untuk berkultivasi. Dan kejutan besar pun terjadi lagi tepat beberapa saat setelah Ye-chan berkultivasi. Nampaknya dia memiliki tubuh Supreme Immortal. Itu adalah tubuh fisik langka yang muncul sekali dalam 10.000 tahun yang memampukan penggunanya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam kultivasi dalam hitungan nafas saja. Sedangkan seni bela diri Xuan Huang sendiri yang baru saja dia dapatkan itu ternyata juga merupakan teknik tertinggi yang bahkan mampu memindahkan gunung dan lautan serta mengejutkan langit dan bumi apabila dipraktekkan dengan benar. Begitulah singkatnya, Ye-chan ini tuh langsung mendapatkan kekuatan overpower karena kombinasi dua teknik tersebut. Dan benar saja baru sebentar dia berkultivasi, langit sudahlah bergemuruh seolah menunjukkan kejadian luar biasa. Dan tak lama kemudian laki-laki sistem memberi kejutan besar, dia mengucapkan selamat kepada Ye-chan karena berhasil menembus ranah Nascent Soul level pertama. Basis kultivasi di dunia Tianshuan ini sendiri terbagi menjadi 9 dan ranah Nascent Soul itu sendiri ternyata adalah di tingkat keempat. Adapun ranah kultivasi yang pertama adalah Key Refining, yang kedua adalah Building Foundation, yang ketiga adalah Core Formation, yang keempat adalah Nascent Soul, yang kelima adalah God Transformation, yang keenam adalah Void, dan yang ketujuh adalah Mayana, kedelapan adalah Heavenly, dan kesembilan adalah Nine Trial of Tribulation. Ye-chan sendiri sebenarnya memulai dari tidak memiliki kultivasi, sehingga itu artinya dia langsung menembus tingkat keempat dengan sangat instan hanya dalam hitungan jam saja. Jelas saja itu sangat mengejutkan, Ye-chan sama sekali tidaklah menyangkanya. Namun kejutan jugalah tidak berhenti begitu saja, secara tak terduga tubuh Ye-chan jugalah ikut membesar seiring dengan meningkatnya kultivasi miliknya. Ye-chan jelas bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan di tengah kebingungannya itu pun Yulingxi terbangun dari tidurnya.
Ye Chen pun panik secara alami karena bagaimanapun juga dia itu adalah seorang pria, ditambah lagi pakaiannya juga robek. Dan tiba-tiba saja sistem pun kemudian mengumumkan suatu hal lagi, memberi hadiah pada Ye Chen karena sudah menyelesaikan tugas check-in di kamar saudari keempat. Adapun hadiahnya itu adalah item permanen berupa pesona ilusi yang memampukan penggunanya untuk mengilusi orang lain. Dengan arti lain, itu bisa digunakan untuk menyamarkan identitas atau bentuk tubuh penggunanya. Benar-benar sangat kebetulan Ye Chen pun kemudian langsung menggunakannya. Sedangkan di sisi lainnya, Yulingxi pun akhirnya membuka mata, pandangannya langsung tertuju pada Ye Chen. Ye Chen pun panik karena takut mengaktifkan kemampuannya terlambat. Terlintas dalam pikirannya untuk kabur, namun ternyata apa yang ingin Yulingxi tanyakan hanyalah mengapa dia duduk di lantai dan mengapa bajunya robek. Benar saja, dari Ye Chen sudahlah bekerja tepat waktu. Dari sudut pandang Yulingxi, dia masihlah seorang anak kecil. Ye Chen pun menjawab jika dia tadi terjatuh saat tidur sembari merasa lega. Yulingxi pun kemudian segera meminta maaf karena tidak menjaganya dengan baik. Dia mencoba menggendong Ye Chen naik ke kasur dan dia pun menemukan jika Ye Chen menjadi lebih berat. Yulingxi pun bertanya tentang bagaimana bisa itu terjadi dan Ye Chen pun kemudian menjawab jika itu hanyalah karena kebanyakan makan saja tadi malam. Untungnya Yulingxi juga tidak terlalu peduli, dia justru ikut senang atas pertambahan berat badan tersebut. Ye Chen pun benar-benar lega mendengarnya, merasa bersyukur karena item pesona ilusi yang benar-benar efektif dapat menyembunyikan sosok aslinya meski ada sedikit kesalahan dalam berat badan. Bagaimanapun, Yulingxi kemudian mengajak Ye Chen untuk bertemu ibunya. Namun pada saat yang sama, sistem lagi-lagi berbunyi memberikan tugas baru pada Ye Chen untuk menemui saudara kelima demi mempelajari keterampilan alkimia. Ye Chen pun kemudian bertanya pada Yulingxi tentang apakah ada rencana hari ini. Nampaknya dia ingin meminta bertemu saudari kelima, namun dengan cepat pandangannya teralihkan karena baju Yulingxi yang masih berantakan. Benar saja, Ye Chen yang sejatinya sudah dewasa pun langsung tergiur, pikirannya benar-benar kacau. Dia terdiam membisu karena terlebih Yulingxi itu sungguh sangatlah menawan. Ye Chen pun akhirnya tidak dapat lagi menahan hasratnya, dia pun mimisan dan berakhir pingsan membuat Yulingxi panik. Yulingxi pun kemudian buru-buru membawa Ye Chen ke istana Xianzhou, tempat sang master atau ibu Ye Chen berada. Sang master pun kemudian mempersilahkan Yulingxi masuk dan jelas saja dia panik melihat Ye Chen, anaknya. Sang master pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Yulingxi pun kemudian menjelaskan jika Ye Chen tadi tiba-tiba pingsan dan mimisan setelah bangun pagi. Bakal lebih parahnya lagi, Ye Chen masihlah memiliki senyum aneh yang sama karena jauh dalam otaknya dia masihlah berfantasi. Jelas itu menimbulkan kebingungan, namun sang master sama sekali tidak mempunyai pikiran negatif. Dia menduga jika mungkin Ye Chen hanya mengalami serangan balik yang merusak vitalitasnya karena latihan. Dia pun kemudian memberikan pil Hualing dari lembah Raja Obat sembari berharap supaya Ye Chen memulihkan akar spiritualnya dan dapat berkultivasi. Sang master pun kemudian menelankan pil tersebut, membuat Ye Chen penasaran dengan apa yang masuk ke mulutnya karena begitulah ternyata dia sebenarnya masihlah sadarkan diri. Baik sang master dan Yulingxi pun benar-benar cemas melihat Ye Chen. Namun itu semua sebenarnya hanyalah akal-akalan Ye Chen belaka, dia memang memanfaatkan kesempatan. Ye Chen pun kemudian pura-pura meringkih kesakitan seolah ada efek obat yang bekerja. Dia kemudian melepaskan pesona ilusi, menghiraukan sistem yang memperingatinya jika itu bisa membuat penyamarannya terbongkar. Sebuah cahaya pun melesat setelahnya dari tubuh Ye Chen. Cahaya itu pun kemudian mereda dengan sendirinya seiring dengan tubuh Ye Chen yang menjadi dewasa di mata orang lain. Ye Chen pun kemudian langsung pura-pura bingung, dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini karena obat yang ibu berikan? Itu sungguh luar biasa, ucapnya. Namun jelas saja perubahan itu sungguh sangat sulit untuk dipercaya. Yulingxi pun kemudian langsung melompat menyerang Ye Chen dengan tinjuan api. Ye Chen pun kemudian menahan serangannya sembari memberitahu jika dia adalah Ye Chen. Kau itu punya tai lalat di bagian bawah kakimu bukan? Kuharap itu bisa membuktikannya, ucap Ye Chen. Mendengar itu pun Yulingxi hanya bisa terdiam karena memang benar hanyalah Ye Chen saja yang tahu hal tersebut. Keheningan pun tercipta secara alami setelahnya hingga akhirnya sang master memecah suasana.
Aku merasakannya, aura di dalam tubuh putraku sudah melonjak. Ini jaranglah terjadi di dunia. Chen kecilku akhirnya bisa berlatih seni bela diri, ucapnya yang kemudian langsung memeluk Ye Chen. Ye Chen pun kemudian lanjut memainkan perannya. Dia mengatakan ingin belajar teknik penyamaran lebih dulu. Sang master pun kemudian bertanya memangnya kenapa menginginkan itu, dan Ye Chen pun menjawab itu adalah supaya dapat menghindari kecemburuan orang lain akibat dirinya yang mendapatkan keberuntungan besar. Terdengar masuk akal, sang master pun kemudian langsung menyetujuinya sembari merasa bangga atas anaknya yang sudah berpikiran luas. Sang master pun kemudian menyuruh Ye Chen untuk belajar dari saudari ketiga, dan Ye Chen pun berterima kasih. Tanpa berlama-lama, Ye Chen pun kemudian langsung bergegas. Sang master hanya mengingatkannya untuk jangan lupa mencari pakaian, sedangkan Yulingxi nampak masihlah tidak percaya dengan apa yang terjadi, karena begitulah baru semalam Ye Chen itu masihlah seorang anak kecil yang tidur bersamanya. Dan baru sesaat Ye Chen pergi, Yulingxi pun merasakan firasat buruk karena takut jika Ye Chen jatuh ke tangan saudari ketiga. Oke, Ye Chen pun akhirnya sampai ke tempat saudara ketiganya yang bernama Miao Han. Ye Chen pun meminta izin untuk masuk dan Miao Han pun kemudian mempersilahkannya. Ye Chen pun kemudian membuka pintu sembari memberi salam menyapa seniornya itu. Dan kemudian lagi-lagi dia dikejutkan karena ternyata Miao Han sedang berganti pakaian. Ye Chen pun buru-buru minta maaf, namun Miao Han sama sekali tidak mempermasalahkannya. Lagi pula ini bukan pertama kalinya, bukan, ucapnya yang kemudian tetap lanjut berganti pakaian. Ye Chen pun kemudian menjelaskan jika keadaannya sudahlah berbeda, kini dia sudah dewasa setelah memakan ramuan yang diberikan oleh sang master atau ibunya. Namun ternyata Miao Han juga sudah mendengar tentang itu dan dia tetaplah tidak peduli. Itu justru bagus, kau sekarang jadi lebih tinggi dan lebih tampan. Kau juga terlihat semakin enak, ucap Miao Han. Menanggapinya, Ye Chen pun hanya tertawa saja karena dia tahu jika Miao Han itu memang terkenal ahli dalam menggoda. Apapun itu, Miao Han pun kemudian langsung ke intinya, bertanya pada Ye Chen apakah maksud kedatangannya adalah untuk belajar seni penyamaran. Ye Chen pun menjawab iya, dan kumpulan buku yang sangat banyak pun kemudian langsung melayang ke arahnya. Untuk mempelajari seni penyamaran, kau haruslah mahir dalam 4 fase penampilan, yaitu kulit, tulang, wajah, dan tendon. Kau juga harus mempelajari buku-buku ini sebelum mempelajarinya, ucap Miao Han. Ye Chen pun kemudian langsung membaca buku-buku tersebut dan dengan cepat dia pun menjadi frustasi karena isi buku yang sangat rumit dan sulit dimengerti. Menyadari itu pun Miao Han kemudian langsung menggodanya lagi. Kalau tidak suka, bagaimana kalau kakak mengajarimu cara bermain trik, ucapnya sembari memeluk Ye Chen. Ye Chen pun kemudian langsung buru-buru menjauh. Dia bilang bahwa masih menganggap seni penyamaran itu sangat menarik. Ye Chen pun kemudian berpamitan pergi ingin kembali karena sudah tidak tahan, namun tiba-tiba Miao Han kemudian langsung menutup pintu keluarnya. Buku kakakmu ini itu adalah suatu rahasia besar. Kau tidak bisa membawanya keluar dari ruangan ini. Jadi jika kau memang ingin membacanya, kau bisa tinggal semalaman di sini dan membacanya perlahan, ucap Miao Han. Dan Ye Chen pun akhirnya hanya bisa menurut saja. Bagaimanapun Ye Chen kemudian lanjut membaca. Miao Han kemudian mengingatkannya untuk tetap fokus dan Ye Chen pun mengiyakannya. Namun tak lama kemudian Miao Han pun mulai menggoda Ye Chen lagi. Di sini terlalu gerah, aku ingin keluar sebentar, ucapnya. Mendengar itu pun Ye Chen kemudian langsung mendekatkan wajahnya ke buku demi menutup pandangan. Ye Chen pun kemudian mencoba untuk fokus lagi membaca buku, namun tetap saja dia sama sekali tidak mengerti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku bahkan tidak bisa membacanya sama sekali. Kapan aku akan belajar bagaimana melakukannya kalau begini? Pikir Ye Chen yang mulai frustasi. Dan di tengah kefrustasiannya itu pun tiba-tiba seseorang kemudian datang memberitahu jika master meminta semua orang untuk berkumpul di aula pertemuan. Ye Chen yang panik pun kemudian buru-buru membuka pintu bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Seorang murid yang baru saja datang itu pun kemudian menjelaskan jika itu adalah karena Tinggu yang datang mencari sesuatu lagi. Dia meminta kita menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Patrius Xiaodeng sesuai dengan daftar yang dibuat olehnya, ucap sang murid. Dan suara penuh amarah pun kemudian terdengar setelahnya dari dalam ruangan. Jelas itu tidak lain adalah Miao Han yang tidak terima karena tanah suci Xianjuan seperti dianggap remeh oleh mereka. Miao Han pun kemudian langsung mengajak Ye Chen untuk bergegas, terlihat dia ingin memberinya pelajaran. Dan melihat itu pun Ye Chen tersenyum senang, mungkin karena melihat saudarinya yang begitu gagah berani.
Shin pun berpindah setelahnya ke aula pertemuan. Terlihat di luar ruangan para murid sangat cemas karena suara amarah Ding Wuyang yang cukup kencang. Adapun Ding Wuyang ini sendiri itu adalah seorang tetua dari puncak Yuxia. Dia datang untuk hadiah, namun begitulah apa yang diberikan oleh puncak Xianyou tidak sesuai harapannya. Master Xianyou pun dengan baik kemudian menjelaskan jika itu semua sudahlah yang terbaik yang bisa dia berikan. Itu semua juga adalah herbal yang berharga, ucapnya. Namun Ding Wuyang ini benar-benar seorang biadab. Dia kemudian justru melemparkan buah ke arah Master Xianyou. Melihat itu pun jelas saja Yulingzi yang ada di sana tidak terima. Kok itu cumalah penatua kecil, beraninya kau lancang kepada Master Puncak, teriaknya. Terlihat dia ingin sekali mengajar Ding Wuyang, namun sang Master Xianyou kemudian langsung menghentikannya demi menghindari masalah. Yulingzi, kau berani berbicara seperti itu padaku karena kau tidak ingin berada lagi di tanah suci Xianyuan lagi, bukan? Kau seharusnya tahu jika mana dari 4 puncak Xianyou hanya bisa bertahan di bawah naungan puncak Yusho kami, bukan? Jadi apakah kau layak meneriakiku? Balas Ding Wuyang. Hei, aku tadi mendengar gonggongan anjing dari kejauhan. Ternyata seekor anjing jantan memang menyelinap masuk, balas Miuhan yang baru saja datang. Mendengar itu pun jelas saja emosi Ding Wuyang langsung memuncak. Dia pun mengancam akan melaporkannya pada sang Master Yuxiao. Akan kupastikan bulan depan kalian bahkan tidak akan mendapatkan setengah tel perak, ucapnya yang kemudian langsung pergi. Sang Master Xianyou yang panik pun kemudian langsung meminta maaf, meminta Ding Wuyang untuk tenang dulu. Ding Wuyang pun tertawa mendengarnya. Dia melihat adanya kesempatan. Dia pun kemudian bertanya pada sang Master Xianyou bagaimana dia ingin menebus kesalahan muridnya, dan Master Xianyou pun menjawab jika dia bersedia memberikan apapun selama memilikinya. Dan menyadari niatan busuk Ding Wuyang itu pun, Miuhan kemudian langsung mengambil langkah. Baiklah, lakukan apa yang kau inginkan, namun sangat disayangkan metodeku ini terlalu kuat. Aku khawatir tetua Ding tidak akan mampu menanggung efek kehilangan vitalitasnya. Tapi tenang saja, aku punya saudari yang juga mempelajari seniku. Apa kau ingin mencobanya? Ucap Miuhan yang kemudian langsung diiyakan oleh Ding Wuyang. Dan Miuhan pun kemudian benar-benar memanggil saudarinya yang bernama Xiaodi, membuat Ding Wuyang tidak sabaran. Xiaodi pun kemudian masuk ke ruangan menurutinya, membuat Ding Wuyang berdiri tegak hanya dengan melihat kakinya saja. Xiaodi pun kemudian bertanya tentang alasan Miuhan memanggilnya. Miuhan pun kemudian langsung ke intinya. Dia meminta Xiaodi untuk melayani Ding Wuyang yang sudah tak terbendung. Dan Xiaodi pun kemudian langsung menurutinya. Dia mengajak Ding Wuyang bersamanya, jelas membuat Yulingzi dan sang master sangat terkejut karena mereka tidaklah pernah melihat Xiaodi. Yulingzi pun kemudian bertanya pada Miuhan siapa dia itu sebenarnya, namun Miuhan memilih untuk merahasiakannya lebih dulu. Sebentar lagi kalian juga akan tahu sendiri, ucapnya. Dan beralih ke sisi lainnya, Xiaodi pun akhirnya sampai di sebuah kamar. Dia menyuruh Ding Wuyang untuk segera datang, dan tiba-tiba saja Ding Wuyang kemudian langsung melompat dengan beringas. Xiaodi pun kemudian memintanya untuk sabar dulu. Dia pun kemudian mulai melepas pakaiannya, jelas membuat Ding Wuyang sangat senang karena seumur hidupnya dia selalu menjomblo. Dia pun bahkan sampai bertekad ingin datang ke puncak Xianyou oleh karenanya. Dia pun kemudian mulai meraba-raba dan menemukan sebuah tongkat. Jelas saja Ding Wuyang sangatlah terkejut. Bersamaan dengan itu sebuah tendangan kuat pun melesat ke arahnya, membuat Ding Wuyang terhempas cukup jauh. Ding Wuyang pun akhirnya tak kuasa menahan air matanya. Dia benar-benar kecewa karena Xiaodi ternyata adalah seorang laki-laki. Laki-laki satu-satunya di puncak Xianyou yang mana tidak lain adalah Ye Chen. Sepertinya teknik penyamarannya sangat berhasil. Kau tidak akan selesai sampai langkah terakhir, ucap Ye Chen. Ding Wuyang pun semakin kecewa melihatnya. Jelas dia sangat marah, terlebih karena dia baru tahu jika ada seorang pria di puncak Xianyou. Dia pun berniat untuk melaporkannya kepada sang master puncak sembari mengancam. Namun seolah tak peduli sama sekali, Ye Chen kemudian justru lanjut mengajarnya dengan tendangan yang kuat. Singkat cerita, hari pun cepat berlalu. Setelahnya, tetua Ding Wuyang benar-benar mengadu pada master puncak Yuxiao yang kemudian mengirim 3 tetua lain ke puncak Xianyou. Jelas saja mereka semua tidak terima karena Ding Wuyang kembali dalam keadaan babak belur. Menurut mereka itu sungguhlah sangat keterlaluan. Dan Ding Wuyang pun kemudian juga menambahkan jika dia melihat adanya seorang pria di puncak Xianyou. Dia meminta penjelasan tentang itu karena seharusnya puncak Xianyou adalah tempat bagi murid perempuan saja. Menanggapinya, sang master Xianyou pun kemudian langsung bertanya balik padanya. Laki-laki kau bilang, memangnya di mana kau menemukannya, ucapnya. Ya, kami itu hanya memiliki murid perempuan saja selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin ada laki-laki di sini, balas Yulingzi. Ding Wuyang pun seketika emosi. Dia kemudian berteriak jika itu adalah Xiaodi.
Dia adalah laki-laki yang menyamar, ucapnya. Dan menanggapi itu pun Myohan kemudian pura-pura bingung. Xiaodiko bilang, Puncak Xianyo kami tidaklah pernah punya murid dengan nama itu. Di mana Tetua Ding mendengarnya, balasnya, dasar brengsek, jadi kau mau berpura-pura bodoh? Kemarin kau memintanya untuk membawa aku ke... Balas Ding Wuyang yang tiba-tiba terhenti karena sadar telah salah berbicara. Membawa kemana? Silahkan lanjutkan Tetua Ding. Aku juga ingin tahu mengapa kau muncul di sebelah kamar mandi obat murid perempuan Puncak Xianyo kami hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja. Apa kau tidak ingat menurut peraturan kami, para murid dari puncak luar tidak diperbolehkan untuk mendekati ruang pelatihan apalagi tempat semua orang mandi, ucap Myohan. Terlihat seperti semuanya sudahlah dia rencanakan dengan baik. Tetua Ding sama sekali tidak bisa menjawab. Dan melihatnya yang seperti itu pun para tetua lainnya secara alami langsung menaruh curiga kepadanya. Seorang tetua pun bertanya padanya mengapa bisa sampai pergi ke sana, namun Tetua Ding sama sekali tidak bisa menjawabnya. Dia sebenarnya sadar kalau sudah ditipu, namun begitulah dia sama sekali tidak memiliki bukti, terlebih dia juga memang sudah melanggar aturan. Dan melihatnya yang terdiam itu pun para tetua puncak Yushiou akhirnya menjadi semakin yakin jika memang Ding Wuyang lah yang salah. Sepertinya dia tertangkap basah dan dipukuli. Dia begitu marah sampai mengarang cerita kalau ada laki-laki di puncak Xianyo. Ya lagi pula seharusnya laki-laki di puncak Xianyo itu hanyalah Ye Chen saja yang masih kecil, ucap mereka. Para tetua Yushiou pun akhirnya menjadi tidak enak hati oleh karenanya. Mereka kemudian berpamitan pergi begitu saja, namun Myohan tidaklah membiarkannya. Ingin mengakhirinya begitu saja tidaklah semudah itu. Kita harus memperjelas apakah Tetua Ding mengintip para murid perempuan kami atau tidak, ucap Myohan. Tetua Ding pun jelas menjadi sangat marah mendengarnya, namun keadaan sama sekali tidaklah berpihak kepadanya. Menilai dari bukti yang tersedia, tidak bagus bagimu jika semuanya menjadi lebih jauh. Minta maaflah saja, ucap seorang tetua Yushiou. Ding Wuyang pun terdiam sejenak karena sangat marah, meski pada akhirnya dia tetaplah meminta maaf. Baiklah, itu semua hanyalah salah paham. Aku masih percaya pada karakter Tetua Ding. Jaga dirimu baik-baik, balas Myohan sembari tersenyum. Pertemuan pun berakhir dengan itu. Para tetua puncak Yushiou pun kemudian kembali pulang. Sedangkan di sisi lainnya Yulingxi pun kemudian mengikuti Myohan. Dia memuji kecerdikannya dan merasa yakin jika Ding Wuyang pasti tidak akan berani lagi membuat masalah di masa depan. Myohan pun kemudian menjawab, sayangnya ide itu bukanlah berasal darinya. Aku tidak mungkin bisa memikirkan rencana yang begitu cemerlang seperti itu, ucapnya. Yulingxi pun kemudian bertanya, lalu siapa yang memikirkannya jikalau begitu, dan Myohan pun menjawab jika itu adalah Ye Chen. Dia berkata dia mau membuat Ding Wuyang menderita dan dia melakukannya, ucap Myohan. Mendengar itu pun Yulingxi sangat terharu karena begitulah baru sehari yang lalu Ye Chen masihlah seorang anak kecil. Sepertinya kita tidak bisa memperlakukannya seperti anak kecil lagi, ucapnya. Dan Shin pun berpindah setelahnya ke sisi Ye Chen yang sedang duduk santai. Dia sangat senang karena keterampilan bela diri Xuan Huanghong yang sangat kuat sampai-sampai bisa mengalahkan Ding Wuyang yang seorang tetua dengan mudah. Dan di tengah kesenangannya itu pun tiba-tiba sistem berbunyi lagi mengucapkan selamat atas penyelesaian tugas mempelajari teknik penyamaran. Sistem pun mengirimkan hadiah berupa teknik penguasaan boneka. Ye Chen pun menjadi bingung mendengarnya, namun itu hanyalah sesaat saja karena tiba-tiba pengetahuan untuk membuat boneka masuk ke kepalanya. Dan kembali ke sisi Myohan dan Yulingxi, saat ini mereka sedang terlihat menyelinap. Yulingxi nampaknya cukup ragu, dia bertanya pada Myohan apakah benar tidak apa-apa. Myohan pun kemudian memintanya untuk tenang saja. Mau bagaimana lagi kita bisa mengetahui rahasia Ye Chen kalau tidak begini. Aku menduga kalau Ye Chen itu pasti telah menerima beberapa teknik aneh yang membuatnya berubah begitu banyak dalam semalam. Mungkin saja dia ada di sana sekarang dan diam-diam berlatih, ucap Myohan. Terdengar masuk akal, Yulingxi pun langsung setuju dengannya. Baiklah, jangan lupa untuk jangan melakukan gerakan yang tidak diperlukan. Langsung masuk saja untuk mengungkap rahasianya, ucap Myohan memberikan instruksi. Dia pun kemudian langsung membuka pintu suatu ruangan yang mana ternyata benar adalah tempat di mana Ye Chen berada. Kebetulan saat itu Ye Chen baru saja selesai membuat boneka, sehingga itu membuatnya nampak konyol karena boneka buatannya adalah boneka wanita. Melihat Ye Chen yang bermain boneka, jelas saja Yulingxi dan Myohan sangatlah terkejut.
"Ye Chen, tak kusangka kalau kau adalah orang yang seperti ini," ucap Yulingxi saking tak percayanya. Sedangkan berbanding terbalik dengannya, Miao Han pun kemudian secara terang-terangan bertanya kepada Ye Chen mengapa dia tidak mencarinya saja jika memang suka seperti itu. Ye Chen pun jelas terkejut atas kedatangan mereka berdua. Dia kemudian menjelaskan jika hanya sedang membuat boneka saja. Keduanya sangat terkejut mengetahuinya. Yulingxi pun kemudian langsung memeriksa boneka buatan Ye Chen, dan dia pun menjadi semakin takjub karena dia tahu jika boneka yang dibuat Ye Chen itu cukup baik. Yulingxi pun kemudian bertanya kepada Ye Chen apakah semua bahannya dia kumpulkan sendiri, dan Ye Chen pun menjawab, "Iya, aku hanyalah menggunakan beberapa bahan acak, tapi tak kusangka kalau itu akan berhasil," ucapnya. Sebuah jawaban yang sangat mengejutkan, bahkan Miao Han nyaris tak percaya karena boneka yang tercipta sangatlah mengesankan meski tak bisa bergerak. Ye Chen pun kemudian membantahnya. Dia menegaskan jika tebakannya itu salah, boneka miliknya itu dapat bergerak. Ye Chen pun kemudian mengeluarkan sebuah kristal dan memasukkannya ke dalam boneka. Itu seperti menanamkan inti jiwa, dan benar saja tepat sesaat setelahnya boneka buatan Ye Chen dapat bergerak, bahkan memanggilnya sebagai master. Ye Chen pun dengan bangga kemudian bertanya pada kedua seniornya tentang pendapat mereka. Keduanya pun terdiam sejenak saking kagumnya, karena begitulah ternyata seni mesin atau seni boneka merupakan teknik paling mendalam yang sulit dipelajari. Miao Han pun kemudian bertanya pada Ye Chen dari mana dia belajar. Itu hanyalah karena para saudari mengajariku dengan baik saja sehingga aku bisa menguasainya, balas Ye Chen yang tidak menduga jika boneka buatannya sungguh menakjubkan. Namun Miao Han jugalah sudah tidak mendesaknya lagi karena pandangannya teralihkan oleh 5 lubang pada tubuh boneka buatan Ye Chen. Dia bertanya tentang lubang apa itu, dan Ye Chen pun menjawab jika itu adalah pot pemutaksiran yang memang sengaja dia buat karena Xingyi atau sang boneka masih belum memiliki banyak daya. Di masa depan lubang-lubang itu nanti akan dapat diisi kristal energi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, ucap Ye Chen. Miao Han kemudian bertanya lagi tentang apa itu Xingyi, dan Ye Chen pun menjawab jika itu adalah nama yang dia berikan. Dan merespon itu pun Xingyi kemudian langsung berterima kasih kepada Ye Chen atas pemberiannya sembari membungkuk menunjukkan rasa hormat. Dan pada saat yang sama sistem pun kemudian berbunyi lagi memberitahu Ye Chen jika ada misi baru yang muncul, memintanya untuk pergi ke gunung belakang dan masuk ke bawah pohon pinus yang berusia 1000 tahun. Ye Chen pun kemudian segera menyelesaikan urusannya. Dia meminta Miao Han untuk menyiapkan pakaian yang cocok bagi Xingyi. "Aku tidaklah ingin ada yang tahu kalau dia adalah boneka. Jadi selanjutnya aku ingin dia mengikutiku sebagai pelayan," ucap Ye Chen, dan Miao Han pun menurut saja. Miao Han pun kemudian segera mencarikan pakaian untuk Xingyi, dan setelah itu Ye Chen pun kemudian langsung bergegas ke pegunungan belakang secara diam-diam. Sebuah pegunungan yang sangat luas. Ye Chen pun bingung harus mulai mencari dari mana. Adapun ngomong-ngomong, Ye Chen ini tuh hanya pergi bersama Xingyi mungkin karena sebenarnya dia dilarang keluar. Xingyi ini sendiri sebenarnya juga tidak memiliki kultivasi, namun karena dia mewarisi esensi sejati dari Ye Chen, keduanya dapat terhubung satu sama lain. Apapun itu, Ye Chen pun kemudian mengajak Xingyi berpencar lebih dulu untuk mempercepat pencarian. Mereka pun kemudian langsung bergegas, dan di tengah jalan seseorang terlihat menguntit Xingyi. Seorang yang sudah lama berada di pegunungan menunggu mangsa, yang mana ternyata dia tidak lain adalah Tetua Ding. Tanpa banyak basa-basi, dia pun kemudian langsung bergerak menyerang Xingyi dari belakang, dan dia pun berhasil menjatuhkannya dengan sangat mudah. Tetua Ding pun kemudian menodongkan pisau ke leher Xingyi sembari bertanya tentang apakah puncak Xianyou menyembunyikan seorang pria. Begitulah rupanya dia masihlah tidak terima dengan kejadian sebelumnya. Dia bertanya dengan mengintimidasi, namun Xingyi sama sekali tak terpengaruh. Dia benar-benar hanya diam saja meski nyawanya terancam. "Kenapa kau diam saja brengsek? Apakah kau memandang rendah diriku?" ucap Tetua Ding yang jelas sangat marah. Namun dia jugalah sudah tidak peduli lagi karena hasratnya yang lebih besar. Dan dia pun kemudian hendak beraksi memuaskan diri. Dia pun membuka rok Xingyi perlahan dengan sangat kegirangan, dan alhasil dia pun berhasil melakukannya tanpa perlawanan. Hanya saja hasilnya jauh dari apa yang dia harapkan. Benar saja apa yang ada di dalamnya hanyalah lempengan besi seperti gigi, karena pada dasarnya Xingyi memanglah boneka. Tetua Ding pun akhirnya bisa menahan pil pahit sekali lagi. Dia benar-benar sangat kecewa. Dan beritaannya itu pun tidak berhenti begitu saja. Tepat sesaat setelahnya, Ye Chen yang baru saja datang kemudian langsung menendang wajahnya sangat kuat. "Apa kau sudah puas melihat brengsek? Beraninya kau menyelinap ke puncak gunung Xianyou dan menyerang murid perempuan. Sepertinya kau sudah bosan itu bukan?" teriak Ye Chen yang sangat marah.
Melihatnya itu pun Ding Wuyang tersenyum karena apa yang sebenarnya dia cari memanglah sebuah pembenaran. Jadi begitulah dia senang karena apa yang dia lihat sebelumnya bukanlah ilusi, dia ingin membalas dendam. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Tetua Ding pun kemudian langsung mengerahkan segenap kekuatannya. Dia kemudian juga memanggil pedang Qi miliknya yang mana itu seperti pedang spiritual. Ye Chen pun cukup terkesan melihatnya karena bagaimana cara Tetua Ding bergerak itu cukup keren. Dan Anda pun ngomong-ngomong, Tetua Ding itu sendiri berada di ranah kultivasi Nashen Sun tingkat ketiga yang mana itu lebihlah tinggi dari Ye Chen. Sehingga oleh karena menyadari itu, Ye Chen pun memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung karena itu sama artinya dengan membuang nyawa. Apapun itu, pertarungan pun dimulai dengan Tetua Ding yang menepaskan pedangnya sementara Ye Chen segera menghindar. Serangan beruntun pun kemudian Tetua Ding lesatkan namun semuanya mampu Ye Chen hindari. Tapi bagaimana caraku untuk menang? Aku bahkan tidak memiliki senjata. Satu-satunya perbedaan antara aku dan dia adalah fisik dan teknik kultivasi kami, pikir Ye Chen sembari menghindar. Sedangkan di sisi lainnya jelas Tetua Ding semakin emosi karena semua serangannya berhasil dihindari. Dia mengakui jika Ye Chen memanglah memiliki gerakan yang cepat. Tapi apa kau pikir tidak ada yang bisa kulakukan jika kau terus menghindar? Ucapnya. Ye Chen pun kemudian memberikan jari kelingkingnya menanggapi Tetua Ding. Itu semacam sebuah penghinaan. Ye Chen sengaja melakukannya karena dia tahu tubuh Supreme Immortal miliknya memampukannya untuk menyerap energi spiritual saat bernafas. Dengan arti lain itu sama artinya dengan memiliki energi tak terbatas, sehingga begitulah niatan Ye Chen adalah untuk membuat Tetua Ding kehabisan stamina. Dan benar saja dengan gerakan ringan itu pun Tetua Ding benar-benar menjadi murka meski dia sendiri sebenarnya tidak tahu pasti apa maksud gerakan jari Ye Chen. Dasar kau bajingan tengik, aku tadinya ingin menangkapmu hidup-hidup untuk diinterogasi namun sekarang aku pikir itu sudah tidak perlu lagi. Matilah, teriak Tetua Ding melesatkan tebasan pedang dengan kekuatan lebih besar. Itu sungguh sangat amat cepat. Ye Chen sadar jika menghindarinya tidaklah mungkin. Oleh karenanya Ye Chen pun kemudian langsung mengambil batu sembari mengalirkan kekuatan spiritual. Dia kemudian melemparkannya memblokir serangan yang datang dan dia pun berhasil. Apa yang kau lakukan bajingan tengik? Gerakan macam apa itu? Kau menyebut itu gerakan sialan? Mengambil batu dan melemparkannya itu seperti perkelahian bocah saja, teriak Tetua Ding yang tidak menduga serangannya akan gagal. Memangnya sejak kapan hanya yang mencolok saja yang bisa dianggap gerakan? Jika itu bekerja maka itu bisa dianggap balas. Ye Chen membuat Tetua Ding semakin emosi karena merasa terhina. Dia pun kemudian langsung melesatkan 4 lesatan pedang sekaligus. Ye Chen pun tertawa melihatnya karena itu tepat sesuai dengan keinginannya. Dia pun kemudian segera mengalirkan energi spiritual ke kedua tangannya dan dia kemudian memblokir semua lesatan yang datang hingga menghasilkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Asap pun menutupi pandangan secara alami namun jelas Tetua Ding menyadari jika semua serangannya berhasil dihentikan. Dia sangatlah amat marah karena meskipun dia yakin jika kultivasi Ye Chen berada di bawahnya, Ye Chen memiliki ki yang jauh lebih banyak. Tetua Ding pun kemudian langsung bersiap menyerang lagi namun tepat ketika debu mereda sesuatu tak terduga pun kemudian muncul berupa batu besar yang melayang di udara. Batu itu kemudian melesat ke arah Tetua Ding yang segera membelahnya. Namun itu ternyata hanyalah sebuah pancingan belaka. Ye Chen kemudian muncul tepat dari balik batu tersebut dengan tangan yang sudah teraliri kekuatan spiritual. Ye Chen pun kemudian langsung mengajar Tetua Ding mengempaskannya cukup jauh hingga menabrak sebuah batu. Apa hanya itu yang bisa kau lakukan? Kukira pertarungan ini akan menjadi lebih menarik. Gunakanlah gerakan lain yang kau punya, teriak Ye Chen masih memprovokasinya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah karena ternyata Tetua Ding sudahlah tidak ada di tempat, hanya meninggalkan bekas tubuhnya saja pada batu. Ye Chen pun dengan cepat menyadari jika Tetua Ding sudahlah kabur. Dia memuncinya yang cukup cepat. Namun Ye Chen juga sudah tidak peduli lagi dengannya. Dia kemudian mengajak Xing Yi untuk pergi dan Xing Yi pun menurut saja. Beralih ke sisi lain, terlihat Tetua Ding berjalan sambil memegangi dadanya. Emosinya jelas memuncak. Dia berniat untuk membalas dendam membunuh Ye Chen lain waktu. Dan beralih lagi ke sisi lainnya, terlihat bayangan seseorang wanita di tempat yang tinggi. Seorang wanita yang entah siapa, rupanya dia melihat pertarungan antara Tetua Ding melawan Ye Chen. Tampaknya ada pria yang luar biasa di antara para murid, pikirnya yang entah siapa. Dan kembali ke sisi Ye Chen, dia masihlah mencari pohon pinus besar. Terlintas dalam pikirannya untuk kembali dan bertanya karena sudah terlalu lama, namun tepat pada saat itu juga dia menemukannya. Apakah pohon ini memang memiliki kehendaknya sendiri? Tak kusangka aku akan menemukannya sekarang.
Tampaknya ini adalah Pinus berusia 1000 tahun. Aku sungguh beruntung, pikir Ye Chen. Dan seolah membenarkan hal itu, sistem pun kemudian berbunyi mengucapkan selamat pada Ye Chen karena sudah berhasil menemukan pohon pinus berusia 1000 tahun. Sistem pun kemudian mengirimkan hadiah berupa keterampilan menguasai permainan catur dunia. Sebuah hadiah yang nampak tak berguna. Ye Chen agak kecewa oleh karenanya. Namun bagaimanapun juga semuanya sudah terlanjur. Ye Chen pun kemudian lanjut mendekati pohon pinus 1000 tahun. Dan tiba-tiba sebuah barang aneh pun kemudian muncul, jelas membuat Ye Chen terkejut. Sesuatu itu pun kemudian membesar dengan sendirinya, dan itu ternyata tidak lain adalah papan catur dunia. Begitulah ternyata hadiah yang sistem berikan ada tujuannya, semuanya sudahlah terarah. Ye Chen pun kemudian langsung memainkan catur dunia itu tanpa pikir panjang dengan bekal pengetahuan yang diberikan oleh sistem. Dan waktu pun cepat berlalu, setelahnya terlihat Ruo Chen meletakkan pion terakhirnya. Sebuah suara aneh pun kemudian tiba-tiba muncul menyatakan kemenangan pion hitam atau kemenangan Ye Chen. Bersamaan dengan itu papan catur dunia pun kemudian bergejolak dan mulai runtuh. Itu kemudian retak sepenuhnya seiring dengan keluarnya sosok wanita yang sebelumnya sempat muncul. Akhirnya terpecahkan, permainan ini akhirnya terpecahkan. Aku akhirnya bebas, teriaknya terlihat sangat senang. Ye Chen pun jelas sangat terkejut melihatnya karena itu sungguh tak terduga. Dia bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, sementara Xing Yi akhirnya sampai tepat di belakang Ye Chen. Wanita misterius itu pun kemudian meminta Ye Chen untuk tenang saja. Dia kemudian bertanya kepadanya dari mana dia berasal, dan Ye Chen pun menjawab jika dia adalah murid dari Puncak Xianyou bernama Ye Chen. Wanita misterius itu pun kemudian bertanya lagi apakah Puncak Xianyou sekarang memang merekrut seorang laki-laki. Ye Chen pun menjawab jika dia adalah rekrutan baru, sedangkan Xing Yi langsung mengambil sikap siaga melindungi Ye Chen. Namun ternyata sang wanita misterius tidak menunjukkan niat menyerang sama sekali. Dia kemudian hanya menitipkan rasa terima kasihnya untuk sang master Puncak Xianyou. Ye Chen pun kemudian bertanya siapa nama wanita misterius itu dengan sopan, dan sang wanita itu pun kemudian tersenyum. Aku itu adalah penguasa generasi ketiga dari Tanah Suci Xianyuan. Aku dulu kalah dari Wang Xiuxi dalam catur abadi. Setelah itu aku menghabiskan seluruh hidupku mencoba memecahkan permainan ini, namun aku tidak bisa melakukannya sampai aku mati. Dan oleh karena obsesiku yang mendalam, jiwaku terjebak di dalam permainan ini hingga bahkan tidak dapat bereinkarnasi selama ribuan tahun, ucap sang wanita misterius yang kemudian mencium Ye Chen mungkin menunjukkan rasa terima kasihnya. Benar-benar sungguh tak terduga, Ye Chen pun akhirnya hanya bisa terdiam. Jelas Ye Chen sangat terkesan karena apa yang ada di hadapannya ternyata adalah sosok yang sangat penting. Sang wanita misterius itu pun kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya sekali lagi kepada Ye Chen. Dia kemudian mengambil hadiah untuknya berupa Liontin Giok sembari memberitahu jika itu bahkan dapat membuat para tetua manapun di Tanah Suci Xianyuan siap membantunya. Jelas itu merupakan hadiah yang sangat besar, meski apa yang dia maksud dengan itu masihlah belum diketahui pasti. Bagaimanapun waktu perpisahan telah tiba, karena pada dasarnya apa yang ada di hadapan Ye Chen itu hanyalah sisa jiwa saja. Wanita misterius itu pun kemudian mengucapkan selamat tinggal sembari mengepakkan kedua tangannya sangat senang. Wanita misterius itu pun kemudian meminta Ye Chen untuk mengingatnya sebagai master serta mengangkatnya sebagai penatua tertinggi Tanah Suci Xianyuan sebelum akhirnya menghilang. Ye Chen pun kemudian memberikan penghormatan terakhir untuknya. Dia memanggil wanita misterius itu dengan guru besar. Dan dia pun kemudian menatap Liontin Giok pemberiannya sangat senang karena Ye Chen sadar itu sungguh sangatlah penting. Tapi bukankah itu terlalu bergaya Eropa? Masuk dan keluar menjadi penatua tertinggi itu sungguh sangat hebat, pikirnya. Kata-katanya itu sendiri sepertinya menunjukkan jika nampaknya Ye Chen memanglah berasal dari bumi. Namun sayangnya kesenangan Ye Chen juga berlangsung sebentar saja. Tepat sesaat kemudian seseorang datang. Menyadari itu pun Ye Chen kemudian langsung menarik Xing Yi membawanya kabur. Dia bersembunyi di balik pepohonan tepat bersamaan dengan kemunculan beberapa orang. Adapun orang itu sendiri tidaklah lain adalah Tetua Ding bersama satu orang lainnya yang datang karena merasakan gelombang ki familiar. Nampaknya apa yang dia rasakan itu berasal dari sang wanita misterius, namun begitulah itu sudahlah menghilang. Tetua Ding pun menduga jika itu pasti berasal dari bocah aneh Puncak Xianyou. Dia memanggil orang di sampingnya sebagai tuan. Sehingga oleh mendengar itu, Ye Chen pun langsung menyadari jika dia pasti adalah master dari Puncak Yuxiao itu sendiri. Tetua Ding pun kemudian mengambil kesempatan memprovokasi Master Yuxiao. Tuan, mereka itu setelah kelewatan tidak hanya memberikan hadiah yang tidak layak, mereka juga menyembunyikan seorang murid pria. Dia itu harus diajar, ucapnya.
Namun sama Yusou sama sekali tidak memperdulikannya karena dia hanya tertarik dengan Ki yang barusan muncul. Aku benar-benar sangat tidak nyaman dengannya. Itu ternyata ada di gunung belakang puncak Xianyu, jadi aku harus tetap waspada. Sepertinya sudah waktunya untuk puncak Xianyu berdarah, ucap sang Master Yusou yang nampaknya ingin mengadakan perang. Mendengar itu pun jelas saja Ye Chen sangat marah, namun pada saat yang sama juga merasakan ketakutan karena siapa yang ada di depannya adalah seorang master. Dia pun akhirnya hanya diam saja menunggu kesempatan untuk kabur. Sementara Ye Chen masih berada di pegunungan belakang, Yulingxi sedang ada di kamarnya sedang bercermin layaknya seorang yang sedang jatuh cinta. Nampaknya dia sudah lama seperti itu bertanya-tanya tentang apa yang kurang darinya. Dan tak lama kemudian seseorang pun datang membuka jendela kamarnya, tidak lain adalah Ye Chen yang kemudian langsung bertanya di mana ibunya. Yulingxi pun langsung menegurnya yang kurang ajar yang sampai lupa cara mengetuk pintu. Ye Chen pun kemudian meminta maaf dan menjelaskan jika keadaannya sangat mendesak, puncak Yusou mungkin akan segera memainkan sebuah trik. Yulingxi pun kemudian langsung membawa Ruo Chen ke istana Xianyu, namun di sana yang mereka temukan hanyalah Miaohan saja. Ye Chen pun kemudian langsung menjelaskan keadaannya dengan singkat dan bertanya di manakah ibunya. Miaohan pun menjawab sayangnya sang master sudah pergi ke puncak Yusou karena baru saja Master Yusou memanggilnya dengan alasan mendesak. Miaohan pun kemudian bertanya apakah itu sebuah jebakan, namun Ye Chen sudah tidak peduli lagi. Tanpa pikir panjang dia pun kemudian langsung bergegas menghiraukan kedua saudarinya yang melarangnya karena selain berbahaya itu juga bisa membuat identitasnya terbongkar. Ye Chen pun kemudian meminta mereka untuk tenang saja, meyakinkan mereka jika pasti akan baik-baik saja. Tak ada satupun dari mereka yang akan berani menyentuhku, ucap Ye Chen sembari membuat gerakan tangan. Melihat itu pun baik Yulingxi dan Miaohan nampak bingung karena gerakan Ye Chen yang tampak asing. Yulingxi pun kemudian bertanya apa artinya itu dan Miaohan pun menjawab jika itu pastilah seperti itu. Pikiran Miaohan itu sungguh sangat brutal, jadi kita abaikan saja. Jin pun berpindah setelahnya ke puncak Yusou di ruang pertemuan tepat saat kedatangan sang Master Xianyu. Master Xianyu pun kemudian masuk ke ruang pertemuan memberi salam kepada Master Yusou yang dia panggil senior. Namun seolah mengabaikannya, sang Master Yusou pun kemudian langsung memulai pertemuan. Master Xianyu pun bertanya bagaimana dengan tempat duduknya karena pihak puncak Yusou sama sekali tidak mempersiapkannya meski para master lainnya sudah memiliki tempat masing-masing. Dan suara tawa melengking pun menggema setelahnya dari tetua Ding. Pendosa Ye Xingwu, kau masih punya wajah untuk meminta tempat duduk? Pertemuan 4 puncak hari ini adalah untuk memutuskan hukuman untuk puncak Xianyumu, teriak tetua Ding. Ye Xingwu pun kemudian bertanya baik-baik memangnya apa salahnya sembari menyadari jika semuanya adalah jebakan. Tetua Ding pun dengan sangat percaya diri kemudian menjelaskan jika kesalahan puncak Xianyu adalah menyembunyikan seorang pria dan melakukan persinahan. Kemudian kejahatan kedua adalah karena tidak memiliki aturan patriarkal dan memukuliku yang seorang tetua. Dan kemudian kejahatan ketiga adalah karena puncak Xianyu memperlakukan kelahiran kepala sekte dengan asal-asalan tanpa rasa hormat, ucap tetua Ding. Ye Xingwu pun kemudian bertanya balik tentang apa maksudnya. Tidak kusangka kau masih terjerat dalam masalah ini. Lalu kenapa kau muncul di ruang latihan murid wanita di puncak Xianyuku? Balas Ye Xingwu. Ruang latihan apa? Kenapa aku tidak tahu? Aku dengan jelas melihat seorang pria sedang ketakutan dan dipukuli oleh kalian ketika aku pergi untuk menangkapnya, balas tetua Ding. Ye Xingwu pun kemudian membantah jika semuanya yang dikatakan tetua Ding itu palsu, namun sungguh sangat disayangkan baik master dari puncak Tianxi dan puncak Shenting yang juga datang tidak mempercayainya. Bagi mereka Ye Xingwu itu sungguh sangat keterlaluan, mereka memintanya untuk minta maaf dengan serius. Tetua puncak Shenting pun kemudian memberikan pendapatnya. Dia merasa jika Ye Xingwu harus menyerahkan pria tersebut juga membayar 50.000 tel perak dan 10 ton tanaman obat kelas atas sebagai kompensasi. Jumlah yang sangat besar itu merupakan sebuah pemerasan belaka, bakal puncak Xianyu tidaklah memiliki 5.000 tel perak. Ye Xingwu jelas keberatan dengan kompensasi tersebut, namun Master Yusou kemudian langsung menggertaknya. Sepertinya puncak Xianyu ingin berpisah dari tanah suci Xianyuan. Apakah benar itu yang kau mau? Ucapnya. Ye Xingwu pun hanya bisa terdiam bingung, sementara tetua Ding kemudian langsung memanfaatkan kesempatan. Dia masihlah seorang biadab seperti biasanya. Dia kemudian menawarkan bantuan untuk memohon belas kasihan dengan imbalan begitulah.
Tetua Ding pun kemudian terus merayu Ye Xingwu dan tepat sesaat setelahnya sebuah tendangan pun melesat tepat ke wajahnya, tidak lain dilancarkan oleh Ye Chen yang baru datang. Dan belum sempat Tetua Ding terhempas, Ye Chen pun kemudian langsung menangkap rambutnya. Ye Chen pun kemudian membantingnya ke lantai sangat keras dan langsung memukulinya tanpa ampun, menunjukkan betapa marahnya dia. Dalam sekejap wajah Tetua Ding pun hancur lebur. Namun belum puas sampai di situ saja, Ye Chen kemudian juga memberikan tendangan kuat ke arah tongkat Tetua Ding sebagai serangan terakhir sebelum menatap para master puncak. "Aku dengar kalian mencariku, bukan? Kakekmu ini sudahlah di sini," ucap Ye Chen. Dan secara tak terduga Tetua Ding kemudian bangkit kembali. Dia langsung memberitahu jika memang Ye Chen lah orang yang dia lihat sebelumnya. Ye Xingwu pun jelas sangat panik karena Ye Chen yang datang dengan sangat sembrono dengan sikap yang angkuh. Dan benar saja aksi Ye Chen tersebut telah membuat para master sangat marah, khususnya Master Yu Xiao. Dia kemudian langsung memanggil para murid di luar untuk menyerang Ye Chen dan menangkapnya. Dengan cepat para murid puncak Yu Xiao pun berdatangan. Mereka kemudian langsung menyerang Ye Chen bersama-sama. Mereka menyerang dari segala sisi, namun Ye Chen mampu mengalahkan mereka semua hanya dengan menghentakkan satu kakinya saja. Melihat itu pun Ye Xingwu jelas sangat terkejut, tidak menyangka jika Ye Chen sudah berhasil menembus tahap God Transformation. Begitu juga Master Sending dan Master Tianxi juga merasakan keterkejutan yang sama, karena bagaimanapun Ye Chen itu masihlah sangat muda untuk berhasil mencapai tahap tersebut. Dan jika kalian bertanya kapan Ye Chen menerobos, maka jawabannya mungkin adalah saat dalam perjalanan ke puncak Yu Xiao, karena bernafas saja sudah sama halnya dengan berkultivasi untuk Ye Chen. Apapun itu juga, jelas Master Yu Xiao pun sangat murka karena merasa telah dipermalukan. Dia pun mengancam Ye Chen sembari melesat menyerang dengan tangannya yang terbalut energi spiritual. Melihat itu pun Ye Xingwu panik karena dia tahu kultivasi Master Yu Xiao itu berada di ranah void. Dia berteriak meminta belas kasihan, namun suaranya sama sekali tidaklah didengar. Master Yu Xiao benar-benar mengarahkan tinjuan kepada Ye Chen, namun Ye Chen sama sekali tidaklah panik. Dia kemudian mengangkat liontin giok yang dia dapatkan dari sang wanita misterius, dan benar saja Master Yu Xiao kemudian terhenti dengan sendirinya. Matanya melotot, dia pun kemudian bertanya apakah itu token dari master tertinggi, dan Ye Chen pun kemudian langsung menamparnya. "Siapapun yang berani tidak menghormati tetua tertinggi harus diajar," ucap Ye Chen. Jelas saja semua orang dalam ruangan pertemuan dilanda kebingungan, karena terlebih para tetua yang satu generasi dengan leluhur semuanya sudahlah menjadi abadi. "Jadi bagaimana mungkin ada yang lain semudah ini? Itu pasti pembohong," ucap Master Sending. Sang wanita misterius pun kemudian keluar dari token menegur Master Sending yang berani melupakan token miliknya. Begitulah ternyata masih terdapat sisa jiwanya yang tersisa. Sepertinya Ye Chen sendiri tidaklah mengetahui hal itu. Dia nampak terkejut oleh karena kemunculannya. Ternyata dia memanglah benar seorang penguasa tertinggi. Dia mampu menentukan ketika Master Puncak. "Apa kalian pikir aku tidak tahu hal buruk yang kalian berdua lakukan? Hanya dalam beberapa tahun tanah suci Xianyuan itu runtuh karena kalian, bukan? Mulai sekarang tetua tertinggi akan menjadi pengawas. Setiap hal penting harus dilaporkan kepadanya dan pengaturannya haruslah diikuti. Juga perlu kalian ingat, siapapun yang tidak yakin aku akan membawanya pergi," ucap sang wanita misterius yang entah siapa namanya. Bagaimanapun permasalahan langsung terselesaikan setelahnya. Ye Chen kemudian mulai memainkan kata, "Lebih baik lupakan saja, lagi pula aku tinggal di puncak Xianyou yang sudah melanggar aturan. Bukankah kalian berencana untuk menegakkan aturan tanah suci?" ucap Ye Chen, dan para master puncak pun kemudian langsung meminta maaf. "Tapi tinggal di puncak Xianyou itu juga memiliki kekurangan. Lebih baik aku tinggal di tempat lain saja. Jika semua orang berpikir bahwa tidak pantas bagiku untuk tinggal di puncak Xianyou, maka aku akan pindah ke puncak Yu Xiao. Bukankah itu ide yang bagus?" ucap Ye Chen, dan sang Master Yu Xiao pun kemudian langsung menjawab, "Itu salah. Anda sangat cocok, Anda bisa tinggal di puncak Xianyou," ucapnya. Begitulah semua orang benar-benar tunduk pada Ye Chen, kecuali Tetua Ding yang masih bisa-bisanya berusaha melarikan diri. Namun sayangnya Ye Chen menyadarinya. Dia kemudian memanggilnya, membuat Tetua Ding sangat panik. "Tetua tertinggi, tolong tenanglah, junior ini memiliki mata buta yang mengganggumu," ucap Tetua Ding. "Aha, jangan khawatir, aku sangatlah tenang. Masa lalu memang tidak pernah bisa disalahkan. Jadi jika kau berani membuat masalah untuk puncak Xianyou di masa depan, kau akan benar-benar dihukum," ucap Ye Chen yang sekali lagi meninju Tetua Ding.
Dan bersamaan dengan itu, sistem pun kemudian berbunyi mengucapkan selamat pada Ye Chen karena sudah menyelesaikan tugas check-in tersembunyi tiba di aula puncak Xiuxiao. Sistem pun kemudian mengirimkan hadiah berupa pedang ultimate misterius Snow Yin. Benar-benar sangat tak terduga, Ye Chen pun menjadi ingin pergi ke lebih banyak tempat di masa depan. Bagaimanapun semuanya sudah sepenuhnya terselesaikan, Ye Chen pun kemudian segera kembali ke puncak Xianyou bersama ibunya. Dan sesampainya di istana, Ye Xingwu pun kemudian bertanya pada Ye Chen dari mana semua keberuntungan yang dia miliki serta bagaimana cara dia memiliki token leluhur. Ya, itu sulit dijelaskan, tapi pokoknya 3 puncak lain tidak akan berani menindas kita lagi. Balas Ye Chen mencoba meringankan pikiran ibunya yang kesulitan mempertahankan puncak Xianyou. Ye Xingwu pun kemudian menjawab jika sebenarnya itu tidaklah begitu sulit jika ada saudari tertua yang masih dalam pengasingan dan saudari kedua yang sekarang ada di dunia rahasia. Begitulah nampaknya mereka berdua adalah orang yang sangat kuat yang mampu membuat master puncak lain ketar-ketir. Dan di tengah pembicaraan itu pun Yulingxi kemudian tiba-tiba datang dengan nafas terengah-engah membawa berita buruk. Baru saja murid-murid yang kita kirim ke dunia rahasia disergap dalam perjalanan pulang dan menderita kerugian besar, ucap Yulingxi. Mendengar itu pun jelas saja Ye Xingwu sangat panik. Dia pun kemudian bertanya lantas bagaimana dengan keadaan Xingsu atau saudari kedua. Yulingxi pun kemudian menjawab jika saudari kedua bertindak sendiri untuk menghentikan penyerang saat murid lainnya melarikan diri dan hidup matinya sekarang tidaklah diketahui. Oke, masih di aula istana Xianyou dalam suasana panik setelah kabar dari Yulingxi. Untuk memastikan, Ye Xingwu pun bertanya lagi apakah benar Xingsu atau saudari kedua tetap tinggal melawan musuh, dan Yulingxi pun menjawab iya, kakak Miuhan saat ini sudah pergi untuk mencarinya. Ye Xingwu pun bertanya lagi tentang di mana mereka disergap, dan Yulingxi pun menjawab itu adalah 80 mil ke barat daya dari Gunung Fengshan. Mendengar itu pun Luo Chen kemudian langsung bergegas pergi, jelas karena dia mencemaskan kakak seniornya. Ye Xingwu pun berpikir jika musuh kali ini pastilah sudah benar-benar memiliki persiapan yang matang karena mereka tahu rute perjalanan yang Xingsu tempuh. Dia yakin jika musuh kali ini pasti cukup berbahaya sehingga dia pun kemudian mengajak Yulingxi untuk pergi menemui kepala tanah suci mungkin mencari bala bantuan. Dan Jin pun berpindah setelahnya ke wilayah sekitar pegunungan Fengshan. Terlihat 2 orang melarikan diri dari kejaran sekelompok orang, tidak lain adalah Miuhan yang berhasil menyelamatkan Xingsu. Namun begitulah keadaannya cukup gawat karena Xingsu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan cepat sekelompok pengejar pun mencapai Miuhan. Mereka semua nampak seperti seorang biadab mesum. Seorang begal itu pun kemudian hendak menangkap Miuhan, dan tepat pada saat itu seseorang lainnya kemudian datang menendang begal-begal tersebut. Melihatnya, Miuhan pun merasa lega karena ternyata yang datang tidak lain adalah Ye Chen. Dan tanpa banyak basa-basi, Ye Chen pun kemudian langsung meminta Miuhan segera pergi kembali membawa Xingsu. Miuhan pun kemudian menurut saja karena kondisi Xingsu yang sangat parah, dia terkena racun sehingga harus segera ditangani. Miuhan pun segera bergegas kembali dan tiba-tiba saja Xingsu terbangun. Dia meminta Miuhan untuk mengambil kembali barang dari dunia rahasia yang para begal curi, namun Miuhan jelas langsung menolaknya karena baginya keselamatannya jauhlah lebih penting. Dan mendengar itu pun Ye Chen kemudian memintanya tenang saja, dia berjanji pasti akan mengambil barangnya kembali. Dan sementara itu jelas saja para begal menjadi sangat marah. Beraninya kau mencoba menyelamatkan orang sendirian? Jika kau cukup pintar, kau seharusnya tahu jika tidak mungkin menang. Pergilah atau aku akan benar-benar membunuhmu, teriak seorang yang nampak seperti pimpinan begal. Dan menanggapi itu pun Ye Chen kemudian langsung melepaskan kekuatan spiritualnya hingga bahkan membuat Miuhan serta Xingsu yang sudah cukup jauh terkejut. Beraninya kau merampok dari murid tanah suci Xianyuan? Sepertinya kalian para pencuri tidak tahu apa itu kata mati, balas Ye Chen. Hahaha, aku memang merampok tanah suci Xianyuan. Kau benar-benar mengira kalau kau masihlah sekte besar yang sama dari ratusan tahun yang lalu? Kau itu sungguh konyol bocah, balas sang begal benar-benar meremehkan Ye Chen. Dan mendengar itu pun Ye Chen langsung menyadari jika mereka bukanlah pencuri biasa karena mereka begitu berani. Dia juga menjadi yakin jika barang dari dunia rahasia yang mereka rampok pasti sudah dibawa kabur oleh antek-anteknya, sehingga Ye Chen pun berniat untuk menjadikan mereka petunjuk arah. Apapun itu, pertarungan pun kemudian dimulai. Sang tetua begal menginstruksikan para bawahannya untuk membunuh Ye Chen. Mereka semua menggunakan pedang sebagai senjata dan hanya dengan melihatnya saja Ye Chen pun langsung tahu jika pedang itu beracun. Itulah juga alasan para begal itu begitu percaya diri meskipun mereka hanya berada di ranah Nas Chen Soul.
Adapun racun dalam pedang mereka itu adalah jenis yang sangat unik bernama hantu kesedihan. Itu dapat meresap ke dalam darah selama terkena kulit dan sekali masuk itu akan menimbulkan derita yang sangat mendalam setelah 1 hari. Terlihat sangat berbahaya, namun Ye Chen sama sekali tidaklah takut. Dia kemudian mengeluarkan pedang barunya. Guo Chen pun kemudian melepaskan tebasan acak untuk melihat efek yang ditimbulkan, dan benar saja hasilnya sungguh sangatlah luar biasa. Sebuah tebasan api pun tercipta dari tebasan acak Ye Chen tersebut, membakar semua begal yang mencoba menyerangnya. Tebasan api itu pun kemudian terus melesat maju hingga akhirnya sampai tepat di depan sang pimpinan begal. Jelas dia sangat panik, oleh karenanya dia pun segera menunduk menukar nyawanya dengan rambut miliknya. Benar-benar sangat nyaris, semua kesombongannya pun lenyap dalam sekejap. Ye Chen pun tampak puas oleh karena pedangnya yang sangat luar biasa. Dia merasa jika itu bisa menggandakan ki karena serangan yang dia lepaskan barusan itu setara dengan kekuatan tahap atas God Transformation meski dia masih berada di tahap awal. Tetua begal pun kemudian segera kabur dengan berlinang air mata ketakutan, dan melihat itu pun Ye Chen tertawa karena itu tepat seperti keinginannya. Ye Chen sengaja membiarkannya begitu saja karena begitulah dia dapat digunakan sebagai petunjuk jalan untuk merebut kembali barang-barang jarahan mereka. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke suatu wilayah di mana para pria tua sedang berkumpul. Mereka adalah orang-orang dari sekte Su Ying, sebuah sekte yang sama dengan para begal sebelumnya. Begitulah intinya, mereka itu memanglah sudah merencanakan semuanya. Mereka memang mengincar orang-orang tanah suci Xianyuan yang pergi ke dunia rahasia untuk mengambil harta tanpa harus mengorbankan satupun prajurit. Mereka semuanya terlihat sangat senang, namun di tengah kesenangannya itu pun seseorang kemudian datang, tidak lain adalah begal yang sengaja Ye Chen lepaskan. Sang tetua botak pun kemudian bertanya padanya apakah sudah berhasil menangkap gadis yang melarikan diri, dan sang begal pun menjawab sayangnya tidak. Kami sebenarnya hampir berhasil menangkapnya bersama dengan murid perempuan lain yang datang membantu, namun tiba-tiba seorang pria kemudian datang. Dia itu setidaknya ada di puncak tahap God Transformation. Dia membunuh lebih dari selusin murid kita dalam satu serangan saja, ucap sang begal. Mendengar itu pun sang tetua botak nampak terkejut. Dia kemudian bertanya apakah pria itu adalah salah satu master dari 4 puncak tanah suci Xianyuan. Sang begal pun kemudian menjawab tidak. Dia menjelaskan jika pria itu masihlah sangat muda, setidaknya berusia 17 atau 18 tahun. Jadi dia tidak mungkin seorang master puncak, ucapnya, yang kemudian langsung dihajar oleh seorang elit. Alasannya cukup simpel, jelas karena dia tidak percaya akan adanya bocah yang sudah memiliki kultivasi di tahap God Transformation. Tetua botak pun kemudian menuduh sang begal jika dia pasti mengarang cerita karena dikalahkan oleh gadis kecil. Sang begal pun kemudian menjelaskan jika apa yang dikatakan itu memanglah benar. Dia bersumpah rela disambar petir jika berbohong, dan tiba-tiba saja langit kemudian bergemuruh. Guntur pun turun ke arah sang begal, benar-benar sebuah kebetulan yang luar biasa. Apa ada yang ingin kau ucapkan lagi? Bahkan dewa pun tidak bisa mentolerir omong kosongmu. Sang tetua botak pun kemudian langsung menodongkan pedang ke arah sang begal yang masih menegaskan diri tidak berbohong. Dan di tengah keributan itu pun seseorang kemudian muncul. Salah satu murid pun memberitahu tetua botak atas kehadirannya. Seseorang itu tidaklah lain adalah Ye Chen yang muncul dengan tubuh terbalut petir. Itu menjelaskan semuanya. Tetua botak pun nyaris tak percaya apa yang dia lihat karena tepat di depan matanya seorang bocah bisa melahirkan fenomena surgawi. Dia pun bertanya-tanya siapa bocah itu sebenarnya, dan sang begal pun kemudian menjawab jika dialah orang yang sudah membantai pasukannya dengan satu gerakan. Sang begal pun meminta tetua botak berhati-hati, dan dia pun berakhir terkena pukulan sekali lagi karena tetua botak tahu bocah itu mengikutinya. Namun dengan cepat sang begal itu pun kemudian bangkit kembali. Dia kemudian bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Tetua botak pun kemudian memintanya untuk segera mengatur formasi saja. Dia berniat ingin mencari tahu sesuatu. Tetua botak pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Daois Buwei, seorang penatua sekte Su Ying. Dia bertanya kepada Ye Chen ada urusan apa, dan Ye Chen pun menjawab jika dia hanya ingin menegakkan keadilan. Brengsek bocah, beraninya kau. Apa kau tahu kalau setelah sungai Sichuan ini adalah tempat di mana sekte Su Ying berada? Hanya satu orang dengan pedang, kau masih berani memprovokasi kami? Kau sungguh terlalu arogan, balas Buwei. Namun seolah tidak menghiraukannya, Ye Chen pun kemudian langsung menyerang, menebaskan tebasan api ke arahnya. Buwei pun kemudian segera menghindarinya, membuat tebasan Ruo Chen terbang bebas. Itu kemudian terus melesat ke arah sungai dan kemudian membelahnya. Apa kau lihat itu? Satu orang dengan pedang sudahlah cukup untuk membelah sungai, ucap Ye Chen menyatakan perang.
Tetua Wu Wei pun menjadi semakin emosi, oleh karenanya dia kemudian mengaktifkan formasi fusion sembari berteriak. Namun sayangnya Ye Chen sudah menyadarinya. Dia kemudian bertanya pada Wu Wei apakah dia sedang memanggil anak buahnya sampai berteriak begitu keras. Tetua Wu Wei pun kemudian segera menoleh ke belakang karena tidak ada apapun yang muncul, dan benar saja apa yang dia temukan adalah para anak buahnya yang tumbang. Wu Wei pun jelas sangat terkejut. Dia tidak menduga Ye Chen begitu jenius. Dia sadar jika sebenarnya dirinya lah yang sudah masuk ke dalam jebakan Ye Chen. Dia tahu jika memang ada jeda saat sungai terbelah, dia yakin Ye Chen pasti memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang para anak buahnya dengan kecepatan kilat. Dan selagi memikirkan semua itu, tiba-tiba sebuah pisau kemudian menusuk lengan kanannya. Tetua Wu Wei pun menjerit kesakitan karena adanya sebuah efek yang mulai bekerja. Dia bertanya-tanya tentang pisau apa itu sebenarnya, dan Ye Chen pun menjawab jika itu tadi dia ambil dari murid-muridnya. Kalau tidak salah itu bernama hantu kesedihan, bukan, ucapnya. Tetua Wu Wei pun menjadi panik mendengar itu. Dia kemudian segera mengeluarkan obat penawar. Dia hendak segera meminumnya, namun Ye Chen kemudian langsung menghajarnya lebih dulu dan mengambil penawar tersebut. Ye Chen pun kemudian mengucapkan terima kasih untuk itu karena begitulah itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa saudari kedua. Tetua Wu Wei pun akhirnya hanya bisa menunjukkan ekspresi rumit. Dia jelas sangat marah, namun di sisi lainnya juga sadar tidak bisa melakukan apapun. Namun ternyata Tetua Wu Wei itu masihlah memiliki cadangan. Dia kemudian menelan obat penawar lain yang dia sembunyikan. Ye Chen pun tidak terlalu terkejut karena sudah menduga jika itu akan terjadi dengan melihat usia Wu Wei yang sudah tua. Bagaimanapun emosi Tetua Wu Wei juga sudahlah sampai pada puncaknya. Dia pun langsung menyerang. Jika kau memang seorang pria, terimalah ini secara langsung, teriak Tetua Wu Wei mencoba memprovokasi karena dia sadar jika kultivasi miliknya jauh lebih tinggi daripada Ye Chen dan itu bisa menjadi keuntungan baginya. Namun ternyata Ye Chen justru mengambil umpannya. Dia menantang Tetua Wu Wei untuk beradu kekuatan. Keduanya pun kemudian melesat bersamaan menghasilkan bentrokan yang sangat dahsyat. Tetua Wu Wei pun tertawa melihat kebodohan Ye Chen yang begitu berani menantangnya. Dia sangat percaya diri akan menang karena memiliki kultivasi tingkat void. Bentrokan kekuatan pun terus berlanjut. Setelahnya terlihat Ro Chen akhirnya mulai terpojokkan. Tetua Wu Wei pun tertawa semakin keras. Dia sadar jika kekuatan Ye Chen hanya tersisa 30% saja, sedangkan dia masih 50%. Menyerahlah saja bocah bodoh, setelah ini kau akan tertembus oleh pedangku. Satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mati, teriak Tetua Wu Wei. Ye Chen pun akhirnya mulai panik secara alami karena dia sadar akan segera kalah. Dia pun kemudian mencoba berpikir keras mencari jalan keluar, namun pada akhirnya dia tidak menemukan satupun. Ye Chen pun menyerah untuk berpikir. Dia kemudian menarik nafas. Dan benar saja kekuatannya pun kemudian terisi kembali. Ye Chen mulai membalikan keadaan. Menyadari itu pun Tetua Wu Wei jelas sangat panik. Dia pun bertanya kepada Ye Chen teknik apa yang baru saja dia gunakan. Ye Chen pun kemudian memintanya untuk menebaknya sendiri saja sembari terus mengalirkan kekuatan yang seolah tak terbatas. Tetua Wu Wei pun akhirnya tumbang kehabisan tenaga. Dia terkena serangan telak dan terhempas jatuh. Pakaiannya pun hancur lebur. Dia kemudian bersujud mohon ampunan sembari menyerahkan semua barang jarahannya yang dia simpan dalam sebuah cincin. Ye Chen pun langsung menerimanya sembari bertanya apakah tidak apa seperti itu semua usahanya sia-sia. Tetua Wu Wei pun menjawab tidak apa-apa, jelas karena dia sangatlah ketakutan. Dia pun kemudian bersujud sekali lagi memohon ampunan sekaligus memberikan harta mutiara air yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Terimalah, ini memiliki efek ajaib dalam memanfaatkan air dan menggerakkan ombak, ucapnya, dan Ye Chen pun menerima hadiah tersebut. Baiklah, cepat kembali dan katakan kepada pimpinanmu jika dia berani menyerang tanah suci Xiangyuan lagi, aku akan langsung membongkar gerbang gunungmu, ucap Ye Chen, dan Tetua Wu Wei pun menurutinya. Ye Chen pun kemudian segera bergegas kembali meninggalkan Tetua Wu Wei yang sekali lagi bersujud mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah diampuni. Dan Xin pun berpindah setelahnya ke sisi Miao Han yang sudah sampai di istana Xianyou. Terlihat kondisi Xing Shu masihlah sangat buruk. Ye Xingwu pun kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yu Lingxi pun kemudian menjelaskan jika sayangnya Xing Shu sudahlah terkena racun hantu kesedihan yang merupakan racun terkutuk. Meskipun aku berpengalaman dalam keterampilan medis, aku tidaklah dapat menemukan penawarnya. Maafkan aku Master, aku takut saudari kedua tidak akan berhasil melewati malam ini, balas Yu Lingxi sangat cemas.
Dan mendengar itu pun emosi Myohan seketika memuncak. Dia kemudian langsung bergegas pergi untuk menyerang Sekte Suying. Dia berlari dengan terburu-buru hingga akhirnya tanpa sadar menabrak Ye Chen yang baru saja tiba. Ye Chen pun kemudian bertanya tentang apa yang membuatnya begitu marah serta mau kemana dirinya pergi. Ye Chen pun kemudian menunjukkan obat menawarnya, meminta Yu Lingxi untuk segera memberikannya pada Xing Su. Dan mendengar itu pun jelas semua orang sangat senang. Myohan kemudian bertanya pada Ye Chen tentang bagaimana cara dia mendapatkannya. Ye Chen pun menjawab itu sangat mudah. Dia menjelaskan jika juga telah berhasil mendapatkan semua harta yang mereka ambil sembari melemparkan obat penawar ke ibunya. Mendengar itu pun Myohan menjadi semakin senang. Dia pun kemudian langsung berlari memeluk Ye Chen sembari memujinya. Ye Chen pun tertawa puas. Dia benar-benar menikmatinya. Dan Xin pun berpindah lagi setelahnya ke Sekte Suying di siang hari yang cerah. Terlihat Tetua Wu Wei sudahlah kembali. Dia kemudian langsung melaporkan keadaannya kepada sang Master Sekte. Jelas saja sang Master Sekte sangat amat marah mendengar kekalahannya itu. Dia berniat untuk melampiaskannya pada seorang dari tanah suci Shanchuan yang dia tahan. Begitulah ternyata semua sumber informasi tentang rute perjalanan itu berasal dari seseorang tersebut. Sang Master Sekte benar-benar tidak terima karena seseorang itu menyembunyikan informasi tentang Ye Chen, meskipun tentu itu sebenarnya karena Ye Chen barulah tumbuh beberapa hari yang lalu.